Pola pikir hari tua dalam Islam. Bismillahirrohmanirrohim. Kebanyakan dari para lansia sudah terpola untuk berpikir ingin hidup tenang di hari tua, duduk-duduk tanpa beban, hanya bermain dengan para cucu, reunian, jalan-jalan ke sana kemari dan ingin hidup di zona nyaman. Atau, hanya berpikir menghabiskan masa tua hanya dengan sholat dan membaca Al-Quran dari waktu ke waktu, tanpa kegiatan lain. Itulah mindset para lansia pada umumnya. Setidaknya itulah fenomena yang terjadi. Ketika belum memasuki usia pensiun pun, para lansia kerap sudah merasa bukan saatnya untuk aktif. Mereka kehilangan gairah, bahkan mungkin kehilangan arah, mau apa, mau kemana, untuk apa. Hanya ingin hidup tenang di zona nyaman. Hanya ingin bersenang-senang, tak ingin bergerak. Mereka bahkan cenderung hanya ingin memikirkan diri sendiri. Makin tak peduli dengan sesama. Dan merasa sudah saatnya istirahat. Bukankah begitu? Adakah Islam mengajarkan pola pikir semacam itu tentang hari tua? Alhamdulillah, Allah memberi jawaban dengan firman-Nya pada Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 7-8. Maka apabila engkau sudah selesai mengerjakan satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. Dalam kitab Sirah Nabawiyah dijelaskan, bahwa Rasulullah memulai hidup baru di usia 40 tahun. Demikian pula sahabat-sahabat beliau. Di usia itu, Rasulullah dan para sahabat memasuki perjuangan baru, meninggalkan kenyamanan yang selama ini mereka rasakan. Bukannya bersantai dan stagnan, tapi mereka makin aktif dan dinamis. Mulai usia 53 tahun justru beliau makin aktif membina hubungan dengan sesama manusia. Tidak hanya hubungan dengan Allah Ta'ala, tapi juga hubungan dengan manusia. Beliau makin bermasyarakat, makin terlibat dalam kehidupan sosial. Artinya, memasuki usia pensiun bukan alasan untuk melepaskan diri dari kehidupan sosial, dan hanya sibuk dengan diri sendiri. Hingga akhir hayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diam dan tidak juga ingin beristirahat. Pensiun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kematian. Begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Mereka pensiunnya setelah wafat. Konsep pensiun yang umum dipahami masyarakat, membuat lupa bahwa bertambah usia itu, berarti kesempatan hidup kita makin berkurang. Manusia sukses versi Islam itu menurut hadis adalah, manusia terbaik di antaramu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Bertambah usia, justru harus makin merambah dunia, berbagi dan menjadi sosok bermanfaat. Bukan berpikir untuk hidup santai, dan sekadar menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tak jelas. Lagi pula, makin pasif seseorang, makin cepat pikunlah ia. Alhasil, jika memang ingin mempersiapkan hari tua, selain menyiapkan uang agar tidak berkekurangan, yang lebih penting adalah menyiapkan apa yang bisa dilakukan, agar bisa bermanfaat bagi sesama di hari tua, sampai saatnya menutup mata. Tak ada kata terlambat untuk memulai hidup baru. Tua, bukan alasan untuk putus asa dan berhenti. Jangan merasa tua dan berpikir bukan saatnya lagi, untuk hidup aktif dan dinamis adalah bukan pilihan yang tepat. Justru, harus lebih hidup dan bersemangat. Tidak ada kata pensiun untuk menjadi manusia sukses di mata Allah. Dan sembahlah rohmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Surah Al-Hijr ayat 99. Wallahu alam. Tetaplah berguna dan berdaya guna di usia lanjut. Insya Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma jal khoiro, umri akhirahu, wa khoiro, amali khawatimahu, wa khoiro ayami yauma alkoka. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya umur hamba pada ujungnya, dan jadikanlah sebaik-baiknya amal hamba pada akhir hayat hamba, dan jadikanlah sebaik-baiknya hari hamba pada saat hamba bertemu denganmu. Amin ya robbal alamin. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni. Barakallahu fikum, semoga semua sehat dan bahagia.